Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cutia Ramadanti dari program studi S1 Keperawatan Reguler kelas 1A Keperawatan dengan NPM 09206-31. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-6 dari Bapak Fathul Qorib, mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan dan Pekerjaan di Bidang Kesehatan. Bangsa tanpa Pancasila. Kehidupan manusia tanpa mengenal ketuhanan yang Maha Esa pada sila yang pertama dapat mengakibatkan mereka kehilangan nilai-nilai etik, moral, dan spiritual. Tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab, kemajuan bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi justru akan memerosotkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam tempat yang rendah. Tanpa nilai persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan mengalami perpecahan dari dalam. Tanpa nilai-nilai kedaulatan rakyat, dapat disaksikan tumbuhnya kekuatan-kekuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang akhirnya terjadi pertentangan antara pemerintah dan rakyat. Tanpa nilai-nilai keadilan sosial, dapat disaksikan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Akan terjadi kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin. Nah, apa sih tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa dalam kehidupan? Nah, tujuannya agar dapat memahami nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hidup bangsa Indonesia dan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, terutama dalam bidang profesi yang akan dijalaninya dalam masyarakat. Pengamalan butir-butir Pancasila dalam merawat pasien. Menurut Depkes Republik Indonesia dalam ONIK tahun 1985 telah menetapkan bahwa pelayanan perawatan dikatakan berkualitas baik apabila tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai dengan aspek-aspek dasar dalam merawat pasien. Aspek-aspek tersebut meliputi yang pertama, aspek penerimaan, kedua, aspek perhatian, ketiga, aspek komunikasi, keempat, aspek kerjasama, kelima, aspek tanggung jawab. Bentuk pengamalan nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Poin kedua, memberikan kesempatan pada pasien untuk berdoa dan sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan. Poin ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antara perawat maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada poin pertama, memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Contohnya, pada pasien BPJS dan pasien umum. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan tidak boleh membeda-bedakan pasien tersebut. Kita harus memberikan pelayanan yang adil antara pasien BPJS dengan pasien umum. Poin kedua, dalam merawat pasien hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Contohnya, dalam melakukan tindakan memandikan pada pasien, kita harus melakukannya sesuai dengan prosedur yang baik dan benar. Poin ketiga, perawat merawat pasien dengan penuh perasaan cinta serta sikap tenggang rasa dan tepak selera. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Poin pertama, mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Contohnya, perawat dan dokter harus bekerja sama dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dan tentunya
Perawat dan pasien pun harus bekerja sama untuk mencapai kesembuhan pasien. Dalam artian seperti perawat memberi obat kepada pasien dan pasien tersebut harus meminum obat tersebut. Poin kedua, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Misalkan, seperti terjadinya kebakaran di rumah sakit. Kita sebagai perawat tidak boleh menyelamatkan diri sendiri saja, tetapi juga harus menyelamatkan pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin pertama, sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Contohnya, pada saat akan melakukan tindakan memandikan pada pasien. Nah, sebelum melakukan tindakan tersebut, perawat harus menjelaskan tujuan dari tindakan tersebut dan tanyakan kepada pasien atau keluarga apakah bersedia atau tidak. Poin kedua, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin pertama, mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Contohnya seperti tadi, pasien BPJS dan pasien umum tidak boleh dibeda-bedakan. Mereka harus diperlakukan secara adil. Poin kedua, perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.